Selamat datang, hari ini kita akan mengupas sebuah revolusi yang sedang berjalan diam-diam, tepat di jantung sistem keadilan kita, yaitu masuknya kecerdasan buatan atau AI ke dalam ruang sidang. Kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin kedengarannya provokatif. Bisa jadi nggak suatu saat nanti nasib Anda diputuskan bukan oleh hakim manusia, tapi oleh sebuah algoritma? Ini bukan lagi film fiksi ilmiah loh, ini adalah kenyataan yang pelan-pelan terbentuk di depan mata kita. Nah, biar kita bisa paham isu yang kompleks ini, kita bakal bedah dari 5 sudut pandang. Mulai dari gimana ceritanya AI bisa masuk ke ruang sidang, terus ke pertanyaan filosofisnya, apa keadilan itu bisa dikoding? Lalu, gimana data pribadi kita bisa ikut diadili, sepenting apa peran manusia, dan terakhir, gimana kita seharusnya ngatur masa depan ini. Oke, mari kita mulai. Hadirnya AI di dunia hukum ini tuh seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ada janji-janji kemajuan yang kedengarannya luar biasa, tapi di sisi lain, ada bahaya yang juga mengintai. Coba kita bedah ya. Di sisi janjinya, AI ini nawarin efisiensi yang gila-gilaan. Bayangin aja, ribuan dokumen hukum bisa ditinjau dalam hitungan detik. Biaya hukum bisa ditekan, dan analisis prediktif bahkan bisa bantu memprediksi hasil sebuah kasus. Keren kan? Tapi, di sisi lain, ada biaya pemasangan yang mahal banget. Risiko para profesional hukum kehilangan pekerjaan, dan yang paling bikin khawatir, algoritma yang bisa jadi bias, nggak punya empati, dan celah keamanan cyber. Sekarang kita masuk ke pertanyaan intinya, sesuatu yang abstrak seperti keadilan, apa benar-benar bisa diterjemahkan ke dalam barisan kode komputer? Seorang filsuf hukum, Bodenheimer, pernah bilang kalau keadilan itu protean. Maksudnya apa? Artinya keadilan itu sifatnya cair, selalu berubah-ubah bentuk dan nggak statis. Jadi nggak ada satu definisi tunggal yang bisa kita masukkan begitu aja ke dalam sebuah program komputer. Sejarah juga udah membuktikan ini, mulai dari Plato yang lihat keadilan itu harmoni, terus Aristoteles yang bilang itu kesetaraan, sampai John Rawls yang coba menggabungkan keduanya. Nah, kalau manusia saja terus berdebat soal ini selama ribuan tahun, gimana caranya sebuah algoritma bisa menangkap semua nuansa ini? Jadi, poinnya begini, hukum itu bukan sekedar aturan hitam di atas putih, ada yang namanya jurisprudensi. Gampangnya, ini adalah pemahaman kalau hukum itu dipengaruhi oleh moral, budaya, dan sejarah. Ini adalah rasa manusiawi yang nggak bisa diproses oleh AI, yang cuma bisa melihat data mentah. Oke, tadi kita udah ngomongin yang abstrak. Sekarang, kita geser ke sesuatu yang sangat personal, sesuatu yang kita semua punya, data Anda. Dulu, ada filsuf Jeremy Bentham yang punya konsep penjara namanya panoptikon. Di sana, para tahanan selalu merasa diawasi, jadi mereka mengatur perilakunya sendiri. Konsep ini sekarang jadi metafora yang pas banget untuk era digital, di mana kita secara konstan meninggalkan jejak data yang bisa diawasi. Data pribadi kita sekarang sering disebut sebagai minyak baru abad ke-21. Fenomena ini punya nama, kapitalisme pengawasan, di mana setiap klik, setiap like, dan setiap info lokasi kita semuanya diubah jadi keuntungan buat perusahaan. Contoh yang paling terkenal tentu saja skandal Cambridge Analytica. Berawal dari aplikasi kuis iseng, data dari 87 juta orang ternyata diambil tanpa izin. Bukan cuma data pengguna, tapi juga data teman-teman mereka. Dan semuanya dipakai untuk tujuan politik. Masalahnya makin rumit dengan adanya yang disebut masalah kotak hitam AI. Algoritmanya itu saking kompleksnya, kadang pembuatnya sendiri pun nggak paham betul cara kerjanya. Jadi, pertanyaannya, gimana kita bisa benar-benar setuju data kita dipakai kalau kita nggak tahu untuk apa dan bagaimana data itu akan digunakan? Lalu, gimana dampaknya bagi para profesional hukum seperti pengacara, dan kenapa peran manusia di sini justru jadi semakin penting? Ini adalah fakta yang sederhana tapi cukup mengejutkan. Model bahasa besar seperti ChatGPT itu bisa ngarang. Istilah teknisnya adalah halusinasi, di mana AI menciptakan informasi yang sama sekali tidak nyata, termasuk kasus-kasus hukum yang tidak pernah ada. Sebuah penelitian baru nunjukin angka yang bikin melongo. Saat diuji, AI seperti ini ternyata berhalusinasi atau mengarang fakta hukum palsu sampai 88% dari waktu. 88%. Ini bukan sekedar kesalahan kecil ya, ini masalah yang fundamental. Dan ini bukan lagi teori. Di Amerika, Kanada, sampai Inggris, udah ada kasus pengacara beneran kena sanksi karena pakai kasus fiktif buatan AI di pengadilan. Ini jadi bukti nyata betapa bahayanya teknologi ini kalau dipakai tanpa pengawasan manusia.
Nah, survei ini nunjukin tren yang menarik loh. Mahasiswa hukum dan akademisi ternyata adalah kelompok yang paling antusias pakai alat-alat AI. Sementara itu, para advokat yang setiap hari praktik di lapangan justru lebih berhati-hati. Ini mungkin menunjukkan adanya kesenjangan antara teori di dunia akademik dan kenyataan pahit di ruang sidang. Nah, inilah alasannya kenapa peran pengacara itu nggak akan hilang. Mereka justru menjadi semacam benteng manusia, sebuah firewall yang krusial. Tugas mereka sekarang adalah memverifikasi semua hasil dari AI dan memberikan apa yang tidak dimiliki mesin. Empati, penilaian etis, dan akal sehat. Terakhir, mari kita lihat gimana dunia berusaha membuat aturan main untuk teknologi yang sangat kuat ini. Berbagai upaya global sekarang sedang dilakukan, mulai dari GDPR di Eropa hingga deklarasi Bletchley dan Delhi. Semuanya punya tujuan yang sama, mencari keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi manusia. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan krusial. Ya, AI memang menjanjikan efisiensi. Tapi, saat algoritma yang tanpa emosi ini membuat kesalahan fatal, siapa yang harus bertanggung jawab? Penggunanya? Perusahaan yang membuatnya? Atau mesin itu sendiri? Ini adalah pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama-sama.